Saya akan menjadi wali kota Depok. Oh, teori dia menguasai, Betul. tapi karena dia nggak terkenal aja, siap. Tok, akhirnya Kaget gua. MK mengeluarkan putusan bahwa menolak usulan sistem pemilu tertutup. Jadi dalam beberapa minggu belakangan ini kita dihebohkan, dipusingkan dengan apakah sistem pemilu ini terbuka atau tertutup. Jadi MK, Kita mau nyalek. ya enggak sih, cuma Apa kan- tuh? Gimana? jadi MK sudah menolak gugatan sistem pemilihan umum 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Jadi tetap mempertahankan proporsional terbuka. Dalam putusan MK itu, salah satu hakim MK yaitu Arif Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua elemen pemilu, baik lewat proporsional terbuka ataupun tertutup. Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun sama-sama merugikan sebenarnya. Oleh sebab itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama, parpol dan anggota dewan memperbaiki diri komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua, penegakan hukum harus dilaksanakan. Yang ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik supaya bisa menolak ajakan untuk politik uang. Adapun untuk mencegah pragmatisme caleg, MK menilai parpol harus mempunyai mekanisme seperti pendidikan politik yang dilakukan oleh setiap partai politik. Nah, ini kan sebenarnya yang mengajukan gugatan itu ada berapa ya? Ada 5 orang ya? Udah 5. Pertama Demas Brian, terus kemudian ada Yuwono Priyadi, yang ketiga ada Fadul Roji, yang keempat Ibnu Rahman Jaya, dan kelima Iri Rianto. Ada 6. Ada 6 ternyata, yang keenam Ono Marjono. Nah, jadi gitu. MK ternyata menolak untuk mengabulkan sistem pemilihan tertutup. Apa dasarnya tertutup itu? Kan kalau tertutup itu katanya ada money politik di sana. Terus kemudian partai politik tidak mempersiapkan caleg-caleg yang kompetensi. Nah, ini balik lagi yang pernah kita singgung kan. Pendidikan politik di situ tidak dilakukan. Kalau misalnya dilakukan secara terbuka. Nah, mungkin masyarakat umum masih ada yang belum tahu nih apa sih tertutup itu dan terbuka. Nah, kalau terbuka itu kan ya kalau kita mencoblos, sederhananya kita coblos orangnya, gambar caleg. Kalau tertutup, ya nama, kan di situ ada nama caleg gitu kan, ada gambarnya. Nah, kalau tertutup, masyarakat itu hanya mencoblos partai, jadi itu bedanya. Iya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, ini kan ramai proporsional tertutup itu karena ada tweet dari Denny Indrayana yang mengatakan bahwa dia mendapatkan bocoran dari informan yang dapat dipercaya bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu 2024 itu tertutup. Nah, gimana sih nasibnya Denny Indrayana nih? Salah informan berarti. Atau bisa jadi informan itu benar. Cuma karena sudah kadung rame, akhirnya MK diminta untuk tetap kembalikan terbuka. Bisa aja kayak gitu kali ya. Jadi, Bisa. masa iya sih negara Bisa dimainkan gitu aja ya. kalah sama viral? Apa memang hukum di kita itu adalah hukum viral? Iya, seperti pernah kita bahas ya. Yang kita Viral bahas dulu. di video yang sebelumnya. Kolaborasi hukum viral. Masa hanya gara-gara viral, lantas negara menyatakan seperti itu, masuk akal nggak sih? Enggak lah, harusnya. Cuman Ya, harusnya lepas sih. dari itu, kalau gua sih nyorotnya ada 2. Kita lihat dari untung dan rugi nih. Untungnya pemilu tertutup berarti kan kebanyakan keuntungan adalah bagi partai. Iya. Ya, sepakat nggak ya? Iya pasti. Sepakat kan, untungnya partai. Iya. Ketua umum dia punya wibawa, punya marwah dan punya harga diri untuk Iya, menentukan para- siapa ya, orang-orang. menentukan para kadernya, menghabiskan bagaimana dia menentukan lu anggota DPR, lu anggota DPR RI provinsi dan sebagainya, manut semuanya. Untungnya seperti itu. Konflik internal partai mungkin tidak akan terjadi kali ya? Karena Bisa, semua iya, pasti, ada Bos. pendapat, oh, Pasti kan pernah kita baca itu yang ada caleg di mana gitu ya, dari partai apa gitu sampai bunuh-bunuhan gara-gara nomor urut. oh iya benar. Ada tuh yang dari yang dibacain sama SB. Bunuh-bunuhan. Iya. Yang satu masuk penjara, yang satu mati.
Gara-gara nomor urut itu. Iya. Ya memang kan nomor urut itu sangat menentukan. Kalau dirunut dari pemilu sistem terbuka selama 4 kali itu, nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu tingkat keterpilihannya itu di atas 70%, dan itu juga disinggung dalam sidang MK tadi. Misalnya 2024 70%, lebih dari 70%, kemudian 2014 di atas 80%, 2019 di atas 80%. Jadi memang nomor urut sangat menentukan, dan yang menentukan nomor urut itu kan partai. Jadi Iya. ya meskipun Dalam hal ini pengurus yes, ketua umum terutama. yes, makanya kan ya, kalau yang maju jadi caleg itu kan, kalau ketua umumnya maju pasti dia nomor urut 1, sekjennya maju nomor urut 2, kalau ketumnya tidak maju maka sekjennya yang nomor urut Ya 1. makanya waktu pas keputusan MK diputuskan tadi itu langsung kan caleg-caleg langsung, woi tepuk tangan yang setuju dengan Iya. Terbuka. Karena mereka sudah merasa bekerja, banyak mentraktir masyarakat, banyak bagi-bagi sembako. Nah, berarti lebaran lagi nih buat tukang Lebaran. sablon, tukang kaos. cetak ya. Lebaran lagi. Tapi memang harus diapresiasi ini keputusannya MK, menurut saya keputusan Jalan tengah. Yes. Tetapi kan ada kerugian besar di 2029. Ya, nah ini juga jadi PR bersama, karena kan MK menyatakan bahwa sistem pemilu terbuka terbatas itu akan dilaksanakan di 2029. Nah, dengan adanya putusan MK seperti itu, maka si pembuat undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu otomatis harus direvisi, dan banyak pasal yang harus direvisi. Nah, ini juga PR para pembuat undang-undang nanti. Berarti kan kewenangannya tidak lagi ada di putusan MK, tapi ada di DPR sama pemerintah kan? Yes, untuk merubah dan itu itu. juga disampaikan oleh MK dalam sidangnya tadi kan, kalau kita simak bersama bahwa yang punya kewenangan untuk merubah sistem pemilu itu adalah si pembuat undang-undang. Iya. Nah, pembuat undang-undang itu adalah eksekutif dan legislatif. Otomatis kan ya harus revisi undang-undang dong. Iya. Nah, cuman menurut saya ini jadi pertanyaan bagi saya. Ini siapa sebenarnya si pembocornya Denny Indrayana? Ini kan ini belum terjawab nih sampai sekarang. Yang menarik menurut saya tadi pagi itu ada cuitannya Denny Indrayana bilang gini, Pagi sebelum sidang. yes, dia bahas tentang kelompok kecil di lingkungannya dia, yang dokter semua bahkan sudah profesor. Ada 3 orang, 1 Repli Halun, Denny Indrayana, sama si Muhtar, siapa namanya tuh, yang sering muncul di TV juga itu loh. Siapa? Ya, Arif Muhtar. Jenderal Arif Muhtar ya. Oh ya, UGM. Namanya Itu. Jenderal Arif Mokhtar, UGM. Iya, ya tolong dikoreksi kalau salah ya, karena memang sering tampil juga sih di TV dan saya suka kalau dia ngomong. Itu 3. Nah, dari 3 orang ini tuh sering kumpul, bahkan punya grup WhatsApp sendiri gitu. WhatsApp di sini bertiga. Tadinya 4. Tadinya 4. Nah, 1 orang ini itu ternyata hakim MK. Oh, salah satu hakim MK Yes. yang ikut sidang ini. Dia Prof Saldi Isra gitu. Nah, akhirnya banyak masyarakat yang berpikir jangan-jangan Prof Saldi ini yang membocorkan ke Denny Indrayana kan gitu, persepsinya masyarakat. Tapi Denny Indrayana sendiri mengatakan bahwa Bukan dari internal MK. bukan dari internal MK. Wallahu alam lah. Tapi yang jelas ada hubungan dekat antara Denny Indrayana dengan Saldi Isra. Nah, persoalan siapa yang membocorkan putusan MK ke Denny Indrayana kan sampai sekarang kita belum tahu tuh. Atau jangan-jangan udah dapat bocoran? Tapi gua sih tidak melihat pada tataran isu elit itu ya. Kalau saya lebih pada sudut pandang masyarakatnya. Dampak dari terbuka dan tertutup tadi itu. Kalau terbuka, siapapun partainya, yang penting gua kenal lu misalkan partai A lah, partai B, partai C gitu. Yang penting gua kenal lu, berarti kan gua orangnya lu. Bukan lagi terkotak, terkooptasi, terus terkurung dalam kepartaian. Kalau milih partai udah jelas. Mana nih partai lu? Golkar, Demokrat ya, P3 ya, PDI ya. Kan ada sebutan seperti itu. Iya. Siap nggak nih masyarakat Ya Indonesia?
kembali ke Enggak, rakyat zaman baheula. iya di 2004 ya. Ya, Zaman SBY pertama. Ya, SBY pertama kan? Iya, kayak gitu. Bagaimana rakyat harus mencoblos Partai. ripuh. Orde Pencoblosannya. baru, orde lama kan juga gitu kan. Ya. Di orde baru kan cuma 3 partai. Dan ya benar itu tadi. Kalau misalkan kita menyampaikan ke tetangga misalkan atau kerabat bahwa kita mencoblos partai ini, maka kita akan dianggap sebagai bagian dari partai ini. Waktu Iya. itu Dan kan rasanya akan menjadi sulit ketika misalkan partai akhirnya, maksud saya akhirnya partai yang memiliki suara mayoritas tinggi dia akan semakin besar Ya, ya. karena ada faktor psikologi. ya, Misalkan PDI lah nomor 1. yes. Lu orang PDI dong. Ya, Misalkan gua Misalnya. orang P3 misalnya. P3 yang suaranya Menengah ke bawah. ya menengah ke bawah dan terkecil gitu. Ya. PDI 20%, gua 1%. Ketika saya berada dalam lingkungan masyarakat, akan langsung ngecap dong. Ah, kaum minoritas. Ini kaum minoritas. Bener gak sih? Bisa jadi. kita makanya, Psikologinya kayak gitu. benar. Lu mau nggak di kotak-kotak lagi seperti itu? Gua mah nggak mau. Makanya kita bersyukur dengan putusan MK ini. Untuk jadi saat tidak ini. mengembalikan kita seperti itu. Iya, cuman nanti di 2029 tadi itu Oh ya, ujiannya adalah di anggota dewan yang terpilih sekarang nih. Apakah mau dirubah? Ya kan, undang-undang itu? Karena Ya, kan udah pasti bolanya ada di dirubah sana. Kalau ini direvisi, nah mungkin terbuka terbatas itu maksudnya untuk DPR RI tertutup, tapi untuk Provinsi, provinsi, kota, kabupaten. DPRD, kabupaten, kota itu terbuka. kayak temen-temen, kalau kata teman-teman gua yang nyalek di DPRD kota sama kabupaten sama provinsi, jika itu dilakukan hal seperti itu enak banget tuh yang di pusat, gua dijadikan sapi perah gitu. Kita yang suruh sosialisasi gitu kan, Iya, sosialisasi bener. partai, dia yang menikmatin. Iya, Hanya karena bener-bener. faktor kedekatan dengan ketua umum, dekat dengan Bisa pengurus jadi. inti. Bisa jadi karena kan yang Dewan DPR RI itu kan dia tidak akan turun ke masyarakat. Yang turun itu kan adalah provinsi dengan Dewan Kota Iya. kan? Iya. Bisa jadi itu. Untuk membesarkan partai. Iya. Nah, supaya dia bisa turun, maka partai harus punya SOP, bahasanya kalau di partai itu, anggaplah SOP yang mewajibkan semua caleg DPR RI untuk melakukan 1, 2, 3 termasuk harus turun langsung ke lapangan. Apakah itu bersosialisasi, apakah itu kampanye, apakah itu membantu. Ketika bicara tertutup nih, yes, Tertutup untuk terbatas. DPR RI, tertutup terbatas. jadi bye-bye Terbuka, artis yang mau terbatas. nyalek. Oh, terbuka terbatas Ya, ya. nanti mah di 2009 bye-bye artis yang mau nyalek Iya. gitu. Nah, cuman Benar. Bye-bye yang Tapi kayaknya lebih enak kayak gitu ya. Hah? Lebih enak kayak gitu ya buat artis-artis. tergantung kalau artisnya suka menjadi penyanyi nih dia pribadi bisa saja, yang penting kan artisnya deket juga Iya. sama iya, ketum, hanya saja popularitas nggak ini. Cuman Dapat yang pengaruh. yang digaris bawahi lagi kan mereka beralasan bahwa sistem pemilu terbuka itu selalu cenderung dengan money Oleh politik, politik. meskipun sama MK dibantah ya. Iya. Ya, sama MK dibantah. Mau Dalam terbuka, sistem- tertutup juga sama. yang namanya sebenarnya duit kagak ada agama, bro. bener. Tertutup bisa lebih parah loh. Ya, Iya, karena itu kan ya bukan main receh lagi kalau tertutup. Misalkan lebih gede, lebih besar. iya 100 orang, 100 calon nih, caleg yang mau bersaing, tapi yang diakomodir hanya 10 misalkan, maka 100 ini akan bersaing untuk mendapatkan Iya. 10 kursi itu. Satu harga kursinya Tiket bisa berapa caleg. itu ya? Satu tiket caleg itu berapa? Iya, satu Kan harga kita nomor bisa urut. ketakar sebenarnya. Tidak netes ke rakyat. Dan Iya. iya itu hanya ada di Itu. pusaran partai aja ya. Ya, Makanya. ekonomi Tidak ada. tidak jalan. Iya sih. Nggak bakal ada yang nyablon lagi, nggak bakal ada yang ini seperti itu. Iya bagi-bagi sembako Iya. gitu kan. Cuman kita belum tahu nih sistem terbuka terbatas 2029 itu seperti apa. Tadi saya hanya Kilas. mengandai-andai gitu, mungkin maksudnya DPR RI yang tertutup, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang terbuka gitu kan. Itu ya pandangan saya, tapi kan MK juga belum menjelaskan tuh sistem terbuka terbatas itu seperti apa. Nah, mungkin akan diperjelas nanti dalam sistem perundang-undangan ketika Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu direvisi, dan Iya. itu menurut saya memang harus direvisi kalau sistem pemilu 2029 akan diubah.
luar biasa. Coba memang bisa dibayangkan ya, kalau misalnya harus tertutup ya. Saya kan pernah dapat informasi nih dari salah satu anggota partai, mantan ketua partai, bahwa ketika ini diputuskan tertutup, maka semua kader akan walk out atau misalnya keluar dari partai. Karena dia mau ngapain lagi di partai. Iya, Kan dampaknya bisa sampai seperti itu gitu. pasti. Dan bukan cuma apalagi kan ini udah pemilu tinggal hitungan Iya, bulan. tinggal Tiba-tiba- 7 bulan. Hah? 7 Tinggal bulan. 7 bulan. Sistem tiba-tiba diberlakukan dengan perlakuan yang baru, Baru iya. yang tidak optimal, ya chaos lah. iya, resistennya Sementara caleg-caleg yang serius itu mereka sudah bekerja 3-2 tahun sebelumnya. dan bukan cuma itu, banyak pasal-pasal yang berkaitan yang harus diubah kalau misalkan diputuskan tertutup. Untungnya terbuka kan. Mungkin ada 20 sampai 25 pasal tuh di undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, sistem pemilu itu yang harus diubah. Misalnya soal kampanye terbuka gitu kan, untuk caleg-caleg kan. Kalau dengan tertutup itu kan caleg itu kampanye bukan mengkampanyekan dirinya tapi mengkampanyekan partai, dan itu harus diubah. Itu pasal yang berkaitan. Makanya juga mungkin salah satu pertimbangannya itu sehingga ya sistem pemilu Terbuka. tertutup itu ditolak. Iya. Dan untuk yang terbuka ini hati-hati ya buat masyarakat yang pilih caleg yang terbuka ini kan. Kenapa harus diperingatkan? Karena ya cuma modal popularitas doang. Ya. Ya rakyat mah simpel. Bagi-bagi sembako nih, Iya. atau popularitas. Ya memang kalau popularitas ya memang agak sorry. Gue pikir dulu apa? Iya, soal maksudnya popularitas kayak mah. model Aldi Taher masa harus terpilih sih. Kan terbuka nih, Aldi Taher nyalek. Tolak Aldi Taher. Masa model kayak Aldi Taher Emang harus kenapa harus ditolak? Menurut saya juga bagus kok. Jadi apa namanya tuh? Obrolan mengerikan lagi nih. Ada penghibur gitu. kalau untuk menjadi penghibur jadi aja, nggak usah jadi caleg. Maksudnya Kan yang mau jadi jadi badut. mau penghibur kan, jadi badut aja. Oh, Nggak usah itu. jadi anggota dewan. Selama ini juga banyak politik. Salah berarti dia salah profesi tuh. Kalau mau menghibur rakyat, jadi ini buat jadi anggota dewan tuh butuh kompetensi, nggak bisa Juga sembarangan. ada bro yang serius, wajah-wajah serius. Ada. Bukan punya kompetisi, tapi seolah-olah dia jadi kayak bercanda juga gitu. Saya akan menjadi wali kota Depok. Oh, Kan serius, nggak tahu serius atau enggak ya, atau gimmick. Nah menurut saya Ngeri amat ya. ya memang harus ada selingan seperti itu supaya menarik. Kalau Gus Dur itu Biar kan hidup lah ya. iya Politiknya biar nggak terlalu nggak spring daring banget gitu, lah. iya. Biar semuanya juga peka dengan politik gitu. Hebatnya Gus Dur itu kan dia mampu mempolitisir yang humor gitu kan, dan dia mampu menghumorkan politik. Makanya ya menarik gitu. Ya makanya kalau kita Tapi kan makomnya beda. Gus Dur mah ya udah dianggap sebagai wali lah, orang hebat. Kalau Aldi Taher kan jangan jangan kali Taher. Maksud dia bukan perbandingan. Ada ya. jangan dibandingkan, tapi kita harus berguru ke Gus Dur. Inspirasi gitu lah, kan. inspirasi. Sebagai sumber Seperti inspirasi itu. gitu kan. Ya sepakat Supaya kalau gitu. tidak ini. Ya kita nggak membandingkan Aldi Taher sama Gus Dur lah ya, enggak lah. Tapi paling tidak apa yang dilakukan Gus Dur yang menurut kita baik itu harus ditiru. Iya, iya. Dan bukan cuma Gus Dur, menurut saya Jokowi pun kalau ada yang menurut kita Baik. bagus ya juga harus ditiru. Emang ada? SBY juga Emang ada? ada lah banyak, terlepas dari banyak kritikan orang lain terhadap dia, tapi dia punya banyak Oh, itu iya, kok, banyak prestasi. Tadi nyebut SB, ada SB. Banyak. Oh, ada juga ya. Iya. Kok nggak keras sih? Hah? Nggak keras? Ya karena faktanya seperti Oh, itu. iya. Iya, banyak yang Bukan, masalahnya kalau ngomong prestasi, caleg itu berprestasi, caleg itu sudah bekerja, itu kalah sama popularitas. Kan itu yang disesalkan, sehingga ada tuntutan, udahlah tertutup aja. Iya itu. Saya Poinnya. sudah bekerja sampai sekolah S3 politik, S3 pemerintahan, Iya. bekerja secara serius. Secara teori dia menguasai, Betul. tapi karena dia nggak terkenal aja, Karena sial. dia tidak nggak mau ke medsos saja, kan alasannya seperti itu. Nggak di besos tuh.
dong, Bos. Sekarang misalnya Oh, ya sekarang. dia tidak menguasai, nggak bisa tampil di medsos Ya, karena terus merasa seolah-olah gitu kan bekerja terus, nggak taunya begitu. Ya salahnya dia juga menurut saya. Benar. Kenapa tidak turun ke rakyat? Kenapa tidak bermedsos? Jangan mentang-mentang S3 gitu profesor terus nggak mau lagi bersentuhan dengan rakyat jelata gitu ya. Enggak lah. Enggak begitu juga. Kalau saya ya enggak mau pilih lah caleg-caleg kayak gitu. Kalau ada partai yang menyebut, Gua juga "Oh, ngerespon ini." positif sebetulnya. Kalau misalkan para anggota DPR atau DPRD kota maupun provinsi, dia seringnya jangan di kantor. Iya, Tapi memang kantornya di lapangan gitu. Biar kantornya lapangan aja udah. Tapi harus kelihatan hasilnya. Jangan iya SPJ doang ntar. jangan tidak ada di kantor, ke lapangannya ternyata Komplitian, kantornya. SPJ itu gimana? Enggak, sebenarnya biasanya gimana? Biasanya gimana? Ya, jadi kan kayak misalnya ya banyak lah saya bersinggungan dengan anggota-anggota dewan hari ini ya. Lu nikmatin juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Oh. Dia cerita, Kang, saya itu hari ini sampai hari ini sibuk karena setiap seminggu 2 kali atau maksimal 3 kali itu harus di luar kota gitu. Berarti kan menikmati SPJ dia. Emang berapa sih SPJ-nya? Kecil sih sekarang. 600 ribu kalau nggak salah, atau 400 ribu. 600 keluar Kota. Tapi kan itu ada zonasi, ada caranya. Semakin jauh semakin Tinggi. Iya, makanya kan tujuan destinasi wisata Bali. Labuan Bajo. Iya, tujuan anggota dewan itu kan rapat-rapat di Bali ya. Merancang sebuah bagaimana misalkan sebuah kota Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat yang ideal diobrolkan di Labuan Bajo. Kebayang nggak, Bro? Iya. Kebayanginnya gimana itu? Itu kayak anak PAUD yang tinggal di gunung suruh ngegambar Out. laut atau ngegambar pesawat yang dia sendiri tidak Nggak pernah tahu. ketemu, nggak pernah lihat. Aduh. Udah, makin bahaya nanti. Kacau. Close. Dah sip.